Halo semuanya, selamat datang di part 2 tutorial dari basic Laravel saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara menampilkan data produk dari database ke halaman web menggunakan Laravel. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama kita buka dulu file env kita yang ada di folder utama project kita. Di bagian DB host ini, silakan isi nama database yang akan kita gunakan dan jangan lupa ganti DB connectionnya. Ini karena saya pakai PHP MyAdmin, kita ganti jadi MySQL. Dan jika kalian juga mendownload pakai jika kalian memakai Exam juga ini diganti pakai MySQL. Lalu ini di unblock jadi seperti ini. Di dalam DB database ini kita ganti sesuai dengan database kita yang akan kita buat di PHP MyAdmin. Jadi nanti saya di situ mau buat nama database-nya itu CRUD video. Dan di sini kalau kalian ada password kalian taruh di sini, dan di sini karena saya nggak ada password saya kosongin aja. Ya, dan sekali lagi jangan lupa juga pastikan DB username dan DB passwordnya itu sesuai dengan setting di komputernya kalian. Lalu setelah itu kita buka PHP MyAdmin-nya dan buat database baru dengan CRUD Laravel. Dan jangan lupa save dulu. Nah di sini kan kita tadi sudah hidupkan di part pertama ya. Di sini saya langsung ke PHP MyAdmin-nya dengan klik admin di sini. Di sini klik new, sesuaikan dengan yang ada di sini tadi, CRUD video. Kalau mau nama yang lain gak apa-apa, tinggal sesuaikan aja di di file env-nya tadi. Nah, setelah itu kita langsung masuk lagi ke database ke file codingan kita. Di sini kita akan membuat model produk untuk menampilkan datanya ya di video ini. Oke, caranya kita buka dulu terminal, new terminal. Nah, di sini kita ketik komen seperti ini, php artisan make model produk. Perintah ini itu akan otomatis membuat file model produk di folder models. Modelsnya itu ada di sini. Di bagian sini klik sini lalu klik ini. Nah, nanti dia otomatis masuk ke dalam folder ini ya. Tapi kita harus menggunakan komen ini. Di sini kita tunggu aja. Oke, jika sudah seperti ini dia langsung masuk ya ke dalam sini. Sekarang kita buka file yang ini dan tambahkan baris di sini. Ketik seperti yang saya buat, protected field label. Sini nama stok harga. Oh ini gak ada ini. Oke, nanti kita mau ada kolom ini ya di tabel database kita, tapi sebelum itu kita harus ada migrationnya dulu. Tapi setelah saya buat model ini saya akan kasih tahu caranya agar tabelnya itu bisa masuk ke dalam database dengan cara migration di sini dalam terminal ini. Tujuannya codingan ini itu yang bagian ini tuh agar kita bisa isi data ke field tersebut nantinya. Lalu yang ketiga itu kita buat routing webnya nanti. Tapi di sini saya akan buat dulu untuk yang migrationnya. Oke, jadi dia di sini buka database migrations. Nah di sini nanti kita buat di sini. Tapi seharusnya itu yang kita buat pertama itu di migrations ya. Cuman karena saya lupa, jadi kita buat aja ini. PHP artisan make migration. Nama dari ininya dia pertamanya itu harus ada create ya. Terus nanti untuk nama dari tabelnya itu tengah-tengah. Jadi yang harus kita buat itu create-nya di pertama dan diakhiri dengan table. Nama di tengahnya itu nanti di database kita, tabel database kita. PHP migration make create products table. Begini. Nah, lalu di dalam sini kita akan ganti bagian codingan yang ini.
yang di bagian ini tuh sudah benar ya. Kita ganti di bagian kita tambahin lagi, maksudnya di bawah sini. Kita copy bagian ini ke bawah. Sini kita taruh string, kita ketik string. Di dalam sini itu nama. Begini. Lalu kita coba copy ke bawah lagi. Ini tipe datanya ya. Tujuannya itu dari codingan ini itu agar bisa muncul di bagian database kita. Karena ini yang membuat tabel kita nanti, yang ini, migrations. Nanti di dalam database-nya yang muncul itu ini, products. Karena kita buatnya di sini products namanya. Jadi kalau misalnya kita buat barang, nah nanti di tabel database kita itu barang. Karena yang menentukan namanya itu ini. Di sini stok. Di sini saya buat 3 kolom aja ya untuk CRUD yang ini. Di sini jangan lupa integer. Karena tipe datanya yang dari ini itu integer. Kita harus sesuaikan tipe datanya. Dan seperti ini. Oke, setelah itu kita nggak akan nota ati lagi ya bagian sini, jadi kita X saja nanti. Nah, nggak apa-apa, kita nggak usah X ya. Terus ini kita save dulu. Lalu setelah kita buat ini, model ini, kita buka file roots di sini ke web. Nah, di sini kita tambahkan kode seperti berikut ya. Di bagian ini kan dia udah begini kan. Sini di bawahnya ini ikuti yang seperti saya buat sekarang. Product all sini di sini jangan lupa ganti yang welcome ke home. Dia jadi mendirectnya itu ke home view-nya ya. Di sini view-nya ada di dalam sini resources, views sini. Tetapi saya buat dulu file untuk didirect ke sana. Sini ya home blade php. Nah, seperti ini. Nah, lalu masuk lagi ke dalam sini, kita ganti ini jadi home aja. Karena di welcome itu yang tampilan seperti kitaran tadi. Di paling awal di part 1 kita tadi. Sini koma compact products. Seperti ini. Lalu di sini jangan lupa ya pakai use ya. Use app models product. Ini untuk memanggil yang model kita tadi yang kita buat ini, agar modelnya tuh dikenali sama web ini, roots web maksudnya. Lalu yang keempat kita buat tampilan atau view-nya. Tadi saya sudah buat view-nya ya, saya lupa. Oke, di sini saya buatnya di file homeblade dulu. Nanti mungkin di next video saya akan buat folder khusus ya untuk bagian produknya. Di situ nanti CRUD-nya di dalam folder views lalu produk gitu. Biar lebih rapi kesannya di next videonya nanti. Jadi di sini ikuti seperti yang saya buat di sini. Aduh. Ini H2 ini size dari ini ya teksnya ya. Jadi kalau mau lebih besar lagi pakai H1. Sini kita pakai for each. Nah, begini kita ganti yang bagian ini products. Ini kita mau panggil jadi apa ya? Jadi P aja karena lebih kecil ininya, lebih sedikit maksudnya. P nama. Sini string P nama. Lalu tutup. Seperti ini. Yang ini jangan lupa tutup. Oke, seperti ini ya. Jadi kode-kode ini itu akan menampilkan semua nama produk yang ada di database kita. Dan sekarang kita bisa jalankan server Laravel-nya dengan perintah
seperti yang saya lakukan di paling awal itu, PHP Artisan Serve. Jika kalian masih ingat, kita bisa lakukan di terminal ini atau di bagian CMD tadi yang ini, PHP Artisan Serve. Nah, seperti ini. Lalu buka browsernya, kita bisa klik dalam webnya atau klik langsung dari sini. Oh ya, saya lupa migrationnya ya. Saya lupa kasih migrate-nya ini, PHP Artisan migrate. Sebentar. Ini seharusnya setelah kita tambahkan ini tadi, kita harus migrate dulu karena tabel di database-nya belum ada. Jadi kita jalankan komen seperti ini, Artisan migrate. Nah, seperti ini. Maafkan saya lupa. Tapi untung errornya tadi jelas, jadi saya langsung tahu di mana letak errornya. Nah, sekarang kita cek lagi di database kita. Nah, ini kalau sudah begini harusnya dia nggak error lagi ya. Jadi kita coba masuk ke dalam ininya lagi. Masuk ke sini. Nah, kalau sudah begini, kita untuk menampilkan datanya itu kita bisa mulai dari dari PHP MyAdmin aja dulu insert. Kita insert dalam ini produk. Sini namanya bebas. Karena tadi saya cuma masukin nama, jadi saya isi yang namanya aja. Wah. Orek, gak apa-apa itu. Lalu kita di sini refresh. Nah, dia langsung muncul ya datanya di sini. Nanti untuk di part ketiga saya akan buat bagian insert datanya ya. Dan tampilannya itu akan jadi lebih bagus di part 3-nya. Tidak tampilan bawaan seperti ini yang masih sangat jelek ya. Nah, seperti itu. Kita kalau mau tambah lagi, halo, juga bisa. Nah, dia muncul ya datanya di sini. Jadi sampai di sini dulu part 2 kita. Di video selanjutnya ya seperti yang saya bilang tadi, kita akan mulai bagian input datanya. Jadi kita nggak menginput dari sini, kita langsung input dari viewnya, dari ininya langsung. Jadi terima kasih sudah menonton part 2 ini. Sampai jumpa di part 3.